Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%. Kemudian mineral ikutan dari radioaktif. Mohon izin Pak Presiden, ini adalah salah satu produk cat anti radar yang sudah kita coba untuk mendeteksi tank ataupun kapal, itu sudah diuji cobakan di Pindad. Nggak ketangkep. Betul. Dan ini sudah betul. Dan akan dikembangkan menjadi Tank. betul Pak Presiden. Kita ingin mengembangkan malah nanti untuk tentara yang tidak terdeteksi, jadi menggunakan pakaian anti radar seperti itu. Halo semuanya, pernah ngebayangin nggak gimana jadinya kalau 150 otak paling jenius se-Indonesia diundang kumpul di Istana Merdeka bareng Presiden Prabowo? Bukan buat chit-chat biasa guys, tapi buat flexing teknologi masa depan yang bikin merinding. Mohon izin Bapak, ini teknologi kami bagi menjadi teknologi untuk energi, persiapan PLTN Bapak, kemudian non-energi untuk pangan dan kesehatan. Untuk PLTN kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Mulai dari harta karun nuklir Indonesia yang siap menyala, teknologi stealth alias cat anti radar ala film Hollywood, sampai pidato super pedas dari Pak Presiden soal fakta pahit pendidikan kita. Is Indonesia ready for the future? Siapin camilan kalian, karena kita bakal bedah tuntas momen mind-blowing di Istana Merdeka 6 Agustus 2026 ini. Let's go! Jadi sebelumnya Kalau orang yang duduk gimana? Dia mau ke kiri? jadi kalau kendaraan ini tuh didesain untuk mobility on demand. Seperti misal di bandara Pak, dari satu gate ke gate yang lainnya sudah ada pilihannya. Jadi nanti pengguna bisa memilih ke tujuan mana gitu Pak. Ya, betul, di program Pak. Terima kasih banyak Pak. Sebelum masuk ke pidato utama, momen yang paling mencuri perhatian adalah saat Presiden Prabowo touring alias ngecek langsung stand inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan gaya Pak Prabowo ini pragmatis banget guys. Pertanyaan yang paling sering keluar dari beliau adalah berapa harganya, bisa diproduksi massal, dan kapan siap dipakai? Kira-kira full size-nya itu wingspan-nya 5,5 meter. Dengan berat sekitar 100 kg, bisa membawa muatan hingga 20 kg. Saat ini digunakan untuk pemantauan, jadi membawa kamera untuk pembuatan peta juga, dan juga kami akan gunakan untuk aplikasi modifikasi cuaca. Jadi dia bisa masuk awan untuk menebar bahan kimia untuk memancing hujan, direncanakan. Kemudian ini adalah pesawat amfibi yang kita sedang kembangkan Bapak. Ketika Bapak Menhan, Bapak sudah membeli yang versi standar untuk TNI AD. Ada 6 ketika itu dikontrakkan ke PT Dirgantara Indonesia. Rencananya yang pertama akan deliver di akhir tahun. Nah, kita mengembangkan pesawat dengan 19 penumpang tersebut menjadi amfibi supaya bisa mendarat di air, bisa menjangkau pulau-pulau terpencil. Jadi kita perkirakan akan bisa dideliver ke customer 2029. Ya. Kalau yang standar dari Gantara Indonesia kan sekitar 10 juta dolar. Kalau dengan set amfibi mungkin sekitar 11,5 juta dolar Pak. Betul Pak. 19 Kalau di standar 19 penumpang, ketika amfibi tinggal 15 penumpang Pak. Tetap harus ada pengurangan. Terima kasih Pak. Perencanaan kita selesai sertifikasi di 2029 awal Pak. Semoga ada percepatan. Izin menjelaskan Pak Presiden, ini 3 teknologi untuk mendukung GSW Pak, Giant Sea Wall. Yang pertama itu tanggul tegak multifungsi dengan
penghasil energi listrik dan dapat digunakan sebagai transportasi bagian atasnya, Pak. Dan ini pemecah gelombang, ini produk kita sendiri, ada Brenok dan sudah digunakan di 11 pantai di Sumatera, Pak. Yang paling epik adalah waktu beliau mampir ke stand teknologi nuklir. Fakta mengejutkan di-spill di sini. Ternyata Indonesia itu tidur di atas harta karun energi. Kita punya potensi 89.000 ton uranium dan 143.000 ton thorium. Dan gokilnya, periset kita udah bisa memurnikan uranium sampai 60%. Saat dialog terlihat jelas ambisi pemerintah yang nggak mau cuma sekedar nambang, tapi ingin kuasai rantai pasok nuklir dari hulu ke hilir untuk persiapan era pembangkit listrik tenaga nuklir. Mohon izin Bapak, ini teknologi kami bagi menjadi teknologi untuk energi, persiapan PLTN, Bapak. Kemudian non-energi untuk pangan dan kesehatan. Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bapak. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%. Kemudian mineral ikutan dari radioaktif. Nggak cuma nuklir, sektor militer juga dapat upgrade gila-gilaan. Ada teknologi cat anti radar yang udah dites dan sukses bikin tank atau kapal kita nggak ketangkep radar musuh. Wow, stealth mode on! Terus ada drone UAV Puna MEL yang bisa terbang 24 jam non-stop pantau perbatasan. Sampai satelit Neo One buatan lokal yang siap luncur awal 2027 buat mitigasi bencana. Dan yang ini adalah Puna Male, Bapak, yang rencananya sudah diproduksi untuk prototipe, bisa terbang sampai dengan ketinggian nanti 24.000 kaki. Kemudian bisa beroperasi Berapa jam terbang? 24 jam, Bapak. Di rencananya siap. 1.000 kilogram siap. 1 ton ya? 1 ton, Bapak. Muat, Pak. Bisa, Bapak. Siap. Silakan, Bapak. Ini izin Pak Presiden, ini adalah veteran pencari ladang ganja dan pembalak hutan. Jadi memang mitranya polisi. Saat ini sekarang kita kembangkan juga untuk modifikasi cuaca. Jadi kita akan membawa kimia untuk menyemai awan. Dan ini komponen lokalnya diantaranya adalah komputernya atau brain of the system. Kalau ini bisa kerja 2,5 jam atau range sekitar 250 km. 6 jam izin, 6 jam, range-nya 250 km. Mohon izin Pak Presiden, ini adalah salah satu produk cat anti radar yang sudah kita coba untuk mendeteksi tank ataupun kapal, itu sudah diuji cobakan di Pindad. Nggak ketangkep. Betul. Dan ini sudah betul. Dan akan dikembangkan menjadi betul Pak Presiden. Kita ingin mengembangkan malah nanti untuk tentara yang tidak terdeteksi. Jadi menggunakan pakaian anti radar seperti itu. Dan kemudian kami pun mengembangkan ini produk dalam negeri untuk sepatu roda tank. Bermacam-macam. Betul Pak, 100% karet Indonesia. Dudukannya besi, tapi kan yang menempel ke jalan yang ininya. Mohon maaf Pak Presiden. Dan kemudian ini cat anti-fouling, biasanya di laut banyak teripang-teripang yang menempel di kapal. Nah ini kita sudah menghasilkan catnya. Dan terakhir mungkin ini kapal pengawas untuk perikanan yang dimodifikasi memiliki kecepatan yang lebih efisien.
Baik, terima kasih Pak Presiden. Lalu buat kehidupan sehari-hari, ada tabung gas Absorbed Natural Gas atau ANG hasil kolaborasi sama peraih Nobel asal Jepang yang bisa ngirit duit negara puluhan triliun rupiah dari impor LPG. Sampai ke inovasi rumah tahan gempa yang bisa dibangun cuma dalam 14 hari dengan harga 190 jutaan aja. Solusi real buat daerah rawan bencana nih. Setelah puas dibikin takjub sama pameran, masuklah kita ke sesi pidato. Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Yang terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan pada hari ini Kamis 6 Agustus 2026 telah hadir di Istana Merdeka untuk pertama kalinya lebih dari 150 periset berasal dari seluruh Indonesia. Kemudian pula untuk pertama kalinya juga dengan membawa dan memamerkan hasil-hasil riset dan inovasi strategis yang dibuat langsung oleh para periset. Untuk diperlihatkan langsung kepada Bapak Presiden. Kemudian atas izin Bapak Presiden, selanjutnya Bapak Kepala BRIN akan memberikan pengantar singkat. Bapak Profesor Arif Satria, kami persilahkan. Kepala BRIN, Prof. Arif Satria, maju duluan dan ngasih statement yang powerful banget. Penguasaan teknologi adalah martabat bangsa. Inti dari laporan Kepala BRIN jelas. Pak Presiden, ekosistem riset kita udah level dunia. SDM kita jago-jago, produknya udah ada. Sekarang kita butuh dukungan pemerintah biar produk ini diserap industri dan pasar. Lalu, apa respon Pak Presiden Prabowo? Seperti biasa, no basa-basi. Beliau menyambut tantangan itu dengan sangat rasional. Pak Prabowo menegaskan kalau pemerintah full support untuk hilirisasi dan komersialisasi. Tapi, beliau juga nyodorin fakta pahit yang harus ditelan bangsa ini. Pak Prabowo menyoroti realitas pendidikan kita. Punya penduduk 300 juta, tapi skor PISA atau kemampuan literasi dan matematika anak sekolah kita masih di bawah Filipina, Malaysia, apalagi Vietnam. Bahkan main bola aja susah nembus Piala Dunia. Presiden menegaskan kita nggak boleh cari kambing hitam. Solusinya, sains, matematika, dan pendidikan bertaraf global. Bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu akan maju dengan pesat. Kuncinya adalah sains dan teknologi. Ini adalah fakta dan kenyataan. Nah, disinilah kolaborasi dua pidato ini jadi mind-blowing. BRIN punya teknologinya, Prabowo punya political will-nya. Untuk mewujudkan sekolah internasional di pelosok dan mendanai riset-riset canggih BRIN tadi, butuh uang raksasa kan? Dari mana duitnya? Dengan nada tegas, Pak Prabowo janji bakal ngehajar habis-habisan para koruptor, menutup kebocoran anggaran dan ngestop manipulasi pajak. Uang negara yang diselamatkan bakal dipakai murni buat riset, inovasi, dan ngasih makan bergizi buat generasi penerus. So guys, kesimpulannya, acara ini bukan cuma ajang pamer barang canggih, tapi momen wake up call buat kita semua. Riset dan inovasi yang keren gak akan bisa sustain kalau pendidikan dasarnya bobrok dan duit negaranya dikorupsi. Pertemuan ini adalah janji negara untuk menjaga martabat bangsa lewat sains dan janji pemimpin untuk membersihkan sistem agar sains itu bisa hidup. Gimana menurut kalian? Teknologi mana yang paling bikin kalian bangga? Coba spill pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update paling insightful dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and stay smart Indonesia. Dan saudara-saudara sekalian, kalau saya memimpin, saya sukanya itu memimpin dengan fakta, facts, realita, dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang
fakta itu ya tidak enak. Kadang-kadang melihat realita itu tidak enak. Terus terang saja, ya. Contoh yang kecil saja. Kita negara jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. 300, ya hampir 300 juta ya. 287 juta gitu. Tapi saya sangat sedih terus terang saja, ya kan? Masalah sepak bola saja kita tidak mampu masuk Piala Dunia. Ini fakta yang tidak enak ya. Masa negara kecil seperti Cape Verde ya. Cape Verde masuk, saya nggak tahu itu. Mungkin jumlah penduduknya dengan Kabupaten Sumedang mungkin lebih banyak Sumedang. Gitu. Ya, Cape Verde, apalagi ya, banyak negara-negara kecil yang masuk ke situ. Ini harus kita introspeksi, kita harus lihat. And tidak gunanya kita mengeluh. Menurut saya. Ini saya ambil contoh sepak bola. Tapi nanti saya bisa ambil contoh banyak sekali, ya kan? Tapi ini contoh sepak bola aja. Kalau sepak bola nggak ada yang tersinggung di antara kalian, kan? Benar nggak? Ya kan? Mungkin yang tersinggung Menpora mungkin. Tapi beliau juga baru Menporanya. Atau enggak, beliau kan sudah PSSI juga lumayan. Tapi beliau sudah berjuang luar biasa. Dan kita hampir masuk kemarin ya. Hampir masuk. Mungkin strateginya harus lebih pintar kita. Maksud saya begini. Lihat fakta itu. Negara sebesar kita. Ya. Tidak bisa ikut Piala Dunia. Satu yang saya bilang, jangan mengeluh. Jangan mencari kambing hitam. Jangan, karena itu tidak akan membantu. Nah sekarang belajar. Bagaimana? Kenapa kok bisa negara itu masuk umpamanya? Ya kan? Kenapa? Apa yang dilakukan? Pelatihnya dari mana? Guru-gurunya dari mana? Jadi 500.000, ya benar. Sumedang lebih banyak. Bogor apalagi? Oh enggak. Ya Sumedang lebih banyak dari Cape Verde. Jadi kita cari penyebabnya apa. Baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi. Kita butuh orang-orang pintar. Banyak orang pintar. Saya ingat Profesor Habibie mengatakan, oke, kita nggak usah takut. 1% saja orang pintar di Indonesia. 1% saja. Itu hampir 3 juta orang. Ya. Jadi kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi ya apapun yang kita punya harus saudara-saudara saintis kan harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses. Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, ya kebangkitan suatu bangsa kita
cita-cita semua pendiri bangsa kita, termasuk cita-cita kita semua. Bagaimana suatu negara di mana tidak ada kemiskinan. Bagaimana suatu negara tidak ada ketidakadilan. Nah, kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional. Ya. Nanti kita akan keliru. Rasional, science, mathematics, reality. Reality is science. Reality is mathematics. Ya, kalau kita mendekati dengan pola lain, itu sudah masuk ke ranah lain. Fakta. Nah, jadi kadang-kadang fakta menyakitkan. Katanya sekarang ada suatu survei. Survei namanya PISA. PISA. Di mana membandingkan kualitas pendidikan berbagai negara. Kita termasuk tidak terlalu bagus, ya. Jadi low skor PISA membaca. Skor kita tadi ya, kalau Anda lihat di situ hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura. Kalau Singapura saya nggak usah kita terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok, satu kota, ya kan? Kalau Menteri Pendidikan Singapura itu sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Indonesia, ya. Indonesia punya 388.000 sekolah. Kalau tidak salah, nanti dicek. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, ada. Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia? Jangankan Indonesia, mungkin Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara atau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil. Jadi kalau saya Singapura oke, dia berhasil di satu kota. Menteri Pendidikan tinggal keliling seluruh Singapura, mungkin 2 jam dia bisa cek hampir semua sekolah di situ, ya kan? Terjangkau dari kantor dia. No, it's real, it's reality. It's reality. Dia berhasil. Tapi kesulitan kita sangat besar. Ini tidak boleh alasan bahwa kita menilai bahwa kita tidak perlu kejar ketertinggalan. Ini saya sampaikan ini yang saya katakan realita. Ini orang luar lihat kita, ya kita boleh kita terima, tapi kita jangan terlalu takut. Dia hanya lihat gambar dari luar. Dia nggak lihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai negara yang sangat besar. Ya, jadi ini
yang saya maksud, sudah kita terima ini sebagai katakanlah peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi. Kita pernah 2003-2006 cukup tinggi, habis itu kita merosot. Ini menurut pandangan mereka ya, dalam membaca, dalam matematik dan sebagainya. Baik, jadi ini hanya sebagai gambaran. Disinilah saudara-saudara, maksud saya untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpintar di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Dan kita harapkan dia diterima dan dia lolos di universitas terbaik di dunia. Itu satu cara. Cara kedua, kita kerjasama, kita undang universitas terbaik di dunia kerjasama dengan universitas kita di sini. Entah joint, entah KSO, entah. Jadi kita ada dua cara. Tapi ini investasi jangka panjang. Kita koreksi diri kita sebagai bangsa. Investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit. Jauh dari yang seharusnya. Ini koreksi kita. Ya. Dan juga ke depan kita akan berusaha memperbaiki itu. Ya. Untuk itu tentunya kita perlu dana. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Dari penghematan. Hal-hal korup, praktek-praktek koruptif, praktek-praktek penipuan, fraud, under invoicing, mismanagement,